Halo semua, perkenalkan kami dari SL7. Pada hari ini, kami akan menjelaskan terkait dengan sistem urinarius dan sistem genitalia. Sistem urogenital merupakan sistem yang terdiri dari sistem urinarius dan sistem genitalia. Kedua sistem ini saling berhubungan jika dilihat secara embriologis, karena kedua sistem ini sama-sama berasal dari mesoderm intermediate dan bermuara di kloaka. Dan kedua sistem ini juga saling berhubungan secara anatomi. Sebaliknya, bila dilihat secara fisiologi, sistem urogenital dibagi menjadi dua, yaitu sistem urinarius dan sistem genitalia. Sistem urinaria sendiri merupakan sistem organ yang berfungsi untuk membuang zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh melalui urin. Sedangkan sistem genitalia berfungsi agar manusia dapat melakukan reproduksi. Sistem urinarius dapat dibagi menjadi 1. Traktus urinarius bagian atas yang terdiri dari ginjal, pelvis renalis, dan ureter. 2. Traktus urinarius bagian bawah yang terdiri dari vesika urinaria dan uretra. Sistem genitalia pada pria terdiri dari penis, testis, dan skrotum. Dan sistem genitalia pada wanita terdiri dari vagina, uterus, dan ovarium. Dalam perkembangan sistem genitalia pria dan wanita, terdapat banyak perbedaan yang dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya adalah anatomi urogenital wanita. Urogenital wanita meliputi vesika urinaria, uretra, tuba uterina, ovarium, oviduct, uterus, vagina, mons pubis, klitoris, dan labium majus dan minus. Vesika urinaria merupakan kantung tempat penyimpanan sementara urin yang berhubungan langsung dengan uretra. Posisi vesika urinaria pada wanita terletak tepat di belakang pubis di dalam rongga pelvis. Kandung kemih dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 ml. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar kurang lebih 3,8 cm dan hanya dilalui urin. Uretra terbentang dari kolom vesika urinaria hingga vestibulum kurang lebih 2,5 cm di bawah klitoris. Yang ketiga adalah tuba uterina yang berfungsi sebagai penghubung uterus dan ovarium. Tuba uterina terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pars intramural terhubung dengan cavum uteri. Yang kedua adalah pars isthmus dan yang ketiga adalah pars ampula. Ovarium atau indung telur. Terdapat dua ovarium terletak di kiri dan kanan rahim. Bentuknya seperti buah almond, ukurannya 2,5-5 cm, 0,6-1 cm. Posisinya diikat oleh dua ligamen utama. Ligamen ovari proprium menempel dengan sisi lateral uterus dan bersambung dengan sisi medial ligamen teres uteri. Ovarium merupakan alat reproduksi yang setelah dewasa menghasilkan ovum atau telur, karena mengandung kelenjar endokrin dan jaringan penghasil sel telur yang disebut folikel. Di dalam folikel terdapat oosit atau calon sel telur. Uterus berada di posterior vesika urinaria dan anterior rectum. Uterus terbagi menjadi dua bagian, yaitu 2/3 superior corpus uteri dan 1/3 inferior cervix uteri. Superior terbentang dari fundus uteri sampai bagian atas serviks. Uterus memiliki ligamentum yang terdiri atas ligamentum teres uteri atau round ligament, ligamentum latum uteri atau broad ligament, ligamentum ovari proprium, ligamentum suspensorium ovari, ligamentum cardinal, ligamentum uteri rosacral. Vagina merupakan liang atau saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim, terletak di antara saluran kemih dan liang dubur, yang di ujung atasnya terletak mulut rahim. Ukuran panjang dinding depan 8 cm dan dinding belakangnya 10 cm. Posisi anterior vagina terdapat vesika urinaria dan uretra. Sisi posterior terdapat rektum dan anus. Vagina bermuara di vestibulum yang mana di dekatnya terdapat hymen. Mons pubis merupakan bantalan jaringan adiposa yang terletak di depan simfisis pubis. Mons pubis juga merupakan area yang ditumbuhi rambut. Klitoris merupakan organ erektil wanita dan terletak di bawah preputium klitoris. Klitoris juga merupakan bagian yang sensitif dalam menerima rangsang. Labium majus dan minus
Labium majus adalah lipatan longitudinal yang terbentang dari mons pubis sampai perineum. Sisi eksternal ada rambut dan sisi internal banyak sel sebasia. Labium minus adalah lipatan longitudinal kutan atau tanpa lemak yang terbentang dari klitoris sampai ostium vaginae. Sekarang kita akan membahas tentang anatomi urogenital pada pria. Anatomi urogenital pada pria meliputi vesika urinaria, penis, uretra, skrotum, testis, epididymis, ductus deferens, funiculus spermaticus, ductus ejaculatori, dan 3 kelenjar yaitu kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper atau bulbo uretral. Vesika urinaria menampung urin sebelum disalurkan keluar ke uretra. Secara anatomi, vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis dan di depan rektum. Penis adalah organ urogenital pada pria yang terdiri dari ruangan-ruangan. Terdiri dari 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum penis. Penis diliputi oleh kulit dan juga subkutis. Di bawah subkutis terdapat fascia penis. Di antara subkutis dan fascia terdapat vena, arteri, dan nervus dorsalis penis. Selanjutnya ada tunica albuginea yang meliputi korpus cavernosum. Pada potongan melintang dapat terlihat adanya uretra maskulina pars spongiosa di tengah-tengah korpus spongiosum penis, dan ada juga arteri profunda penis di setiap korpus cavernosum penis. Uretra maskulina terdiri dari 4 bagian yaitu uretra pars intramuralis, uretra pars prostatica, uretra pars membranosa, dan uretra pars spongiosa. Skrotum merupakan kantong yang berasal dari lanjutan kulit dan lapisan-lapisan dinding perut. Skrotum ini meliputi bagian-bagian dari testis, memiliki tunica dartos yang merupakan serat-serat otot polos pada bagian subkutis. Skrotum memiliki warna yang lebih gelap karena memiliki banyak pigmen. Testis memiliki bentuk yang agak lonjong dan agak gepeng, panjang dari testis kurang lebih 4-5 cm. Pria memiliki sepasang testis, memiliki tunica albuginea testis yang meliputi testis. Terdapat kurang lebih 250 lobulus testis pada satu testis. Lobulus-lobulus ini terbagi oleh septula testis. Epididymis adalah organ yang menempel pada belakang testis. Di dalam epididymis terdapat ductus efferentes. Epididymis terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kaput berisi ductus efferentes, korpus berisi ductus epididymis, cauda berisi bagian akhir dari ductus epididymis yang akan menjadi ductus deferens. Ductus deferens adalah saluran yang keluar dari epididymis yang menghubungkan epididymis dengan saluran ejakulasi. Funiculus spermaticus atau yang dikenal juga sebagai spermatic cord memiliki isi ductus deferens, nervus, dan pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Ductus ejaculatori merupakan bagian terakhir dari ductus deferens yang bermuara di uretra pars prostatica untuk menyalurkan sperma. Yang terakhir ada kelenjar-kelenjar yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper atau bulbo uretral. Sekarang kita akan membahas mengenai pemeriksaan fisik organ reproduksi pria. Pemeriksaan fisik pada organ reproduksi pria dimulai dari yang pertama penis. Pemeriksaan pada penis yang meliputi inspeksi dan palpasi penis. Inspeksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melihat ada tidaknya kelainan pada kulit penis. Yang kedua, melihat produk yang dikeluarkan, ostium uretra externum, seperti urin, sperma, dan lain-lain pada glandula penis. Yang ketiga, melihat tanda radang, perubahan warna kulit dari sisi dorsal dan ventral. Lalu, ada palpasi penis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk pada glandula penis yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya darah atau sekresi lain yang keluar. Yang kedua adalah skrotum. Pemeriksaan pada skrotum meliputi inspeksi skrotum dan palpasi skrotum dan isinya. Pada inspeksinya, testis sebelah kiri letaknya lebih rendah daripada yang kanan, sedangkan untuk palpasi yang dilakukan meliputi testis, epididymis, funiculus, dan meatus inguinalis externus. Lalu yang ketiga ada colok dubur. Bentuk colok dubur ini bisa dilakukan dengan beberapa cara atau posisi seperti berdiri, berlutut, tidur miring, dan yang paling umum adalah dengan posisi dikotomi. Hal ini untuk memeriksa tonus musculus sphincter ani, bulbo cavernosus reflex, linea rectum, dan juga prostat. Selain untuk memeriksa kenormalan letak dan posisi pada reproduksi pria, pemeriksaan fisik juga dapat mengidentifikasi fertilitas atau kesuburan pria tersebut. Untuk identifikasi fertilitas bisa dilakukan tes tambahan seperti analisis semen tambahan, evaluasi hormon, urinalisis pasca ejakulasi, ultrasonografi, tes khusus semen, dan screening genetik. Sekian video dari kelompok kami dari TBL
Semoga bermanfaat.